Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bahagia tentunya. Oke, kali ini saya akan buat donat lagi, yang dimana donatnya itu sangat empuk, lembut, dan seratnya tuh halus sekali. Sebelum lanjut ke cara pembuatannya, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Semoga menjadi pahala dan selalu lancar rezekinya, sehat, bahagia, dan sukses dunia akhirat. Amin. Dan selalu diangkat dari segala kesulitan-kesulitan ataupun penyakit-penyakit. Amin. Nah, ini donatnya bagaimana, ini sangat empuk banget. Yuk simak aja videonya sampai selesai, jangan di skip. Barangkali ini sangat bermanfaat ya. Oke, langkah pertama ini sudah saya siapkan tepung protein cakra kembar, ini 500 gram. Kemudian ini untuk susu, gula, ragi instan, dan bread improver sudah saya timbang jadi satu. Masukkan ke dalam tepung, kemudian kita aduk rata. Selanjutnya masukkan bahan cairnya, ini sudah saya timbang ya, telur dan susu cair. Untuk susunya ini saya pakai susu dingin, kemudian untuk telurnya saya pakai kuningnya saja sebanyak 3 butir ya, 3 kuning telur, atau kalau ditimbang seberat 50 gram, dan sisanya nanti ditambahkan dengan susu cair sampai total 320 gram maksudnya ya. Oke, masukkan secara perlahan, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, jangan bosen ya kalau videonya bikin donat lagi ya. Karena memang kegiatan saya sehari-hari berjualan ya, membuat donat. Jadi videonya itu donat lagi. Nah, saya bukan tidak mau ya untuk membuat konten yang lain ya teman-teman, tapi memang saya tuh sibuk ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk membuat konten yang lain ya, karena memang setiap harinya tuh saya bikin jualan saya sendiri ya, seperti donat, risol, pastel ya, dan itu bergantian aja setiap hari ya. Tapi kalau untuk donat ini memang setiap hari saya buat donat ya teman-teman. Nah, kalau misalkan waktunya senggang, saya bikin konten, maksudnya dibuatkan konten ya. Tapi kalau memang waktunya mepet, banyak kegiatan gitu ya, jadi saya tidak sempat untuk buat konten ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kali ini saya bisa membuat konten lagi ya teman-teman. Jadi inilah kegiatan saya sehari-hari membuat donat. Nah, oke. Setelah tadi ya tercampur rata di mixer menggunakan kecepatan rendah ya. Nah, selanjutnya setelah setengah kalis masukkan butter dan garam. Untuk detail resepnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya, di bawah judul ada resepnya ya teman-teman, tinggal klik aja judulnya ya, nanti di bawah judulnya tuh akan tertera ya resepnya ya. Oke, lanjut kita mixer kembali, masih menggunakan kecepatan rendah. Ini tujuannya ya supaya serat donat ini terbentuk dengan halus ya, dengan baik gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan serat donat yang halus. Jadi tahapnya itu kita mixer di awal menggunakan kecepatan rendah sampai setengah kalis. Kemudian setelah penambahan butter dan garam, ini pun masih menggunakan kecepatan rendah. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatannya ya, menggunakan kecepatan sedang ataupun kecepatan tinggi ya. Jadi intinya 10 menit kecepatan rendah, 10 menit lagi kecepatan tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau saya mixer durasinya tuh biasanya 15 menit sampai 20 menit ya, itu tergantung ini ya teman-teman, tergantung dari karakter adonan juga ya. Jadi kadang-kadang 15-17 menit gitu, tapi kadang-kadang juga sampai 20 menit. Itu tidak over mixing ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan juga ya teksturnya adonan ya, jangan sampai over mixing. Jadi memang di sini kita perlu menggunakan feel ya teman-teman. Jadi memang harus menggunakan atau memainkan perasaan ya teman-teman. Oke, supaya kita mendapatkan hasil serat donatnya itu yang halus. Nah,
setelah kita mixer, ini akan saya diamkan dulu, saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 10 menit ya. Oke, ini kita tutup. Nah, setelah 10 menit ini adonan terlihat ya lebih mengembang. Nah, ini kita kempiskan aja, buang udara-udaranya ya. Tapi ini tidak terlalu yang mengembang banget ya teman-teman. Jadi bisa lihat ya teman-teman, jangan sampai yang over banget ya mengembangnya ya. Jadi cukup sampai seperti ini aja ya. Jadi tidak terlalu mengembang. Nah, oke, selanjutnya timbang adonan. Ini saya timbang seberat 25 gram. Untuk harga jual ya, maksudnya untuk harga jual satu box itu dengan ukuran ini saya jual di harga 20.000, isi 6 atau setengah lusin, menggunakan box mini ya. Kalau untuk box yang besarnya menggunakan box yang 27 kali 18, itu isi 12 biji atau satu lusin. Nah, selanjutnya kita bulatkan adonan, ini kempiskan dulu, buang udara-udaranya ya sampai habis, sambil ditekan-tekan, dipadatkan gitu ya. Nah, ini permukaannya terlihat ya sudah halus. Ini kita cubit-cubit aja bagian tengahnya, kemudian sedikit ditekan-tekan supaya permukaan bawahnya ini sama-sama rata ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya celupkan dulu ke dalam tepung supaya tidak lengket dan supaya adonan ini tetap lembab ya, tidak kering, karena ini saya tidak tutup ya. Untuk cara bulatkan adonan banyak cara ya teman-teman. Ambil salah satu aja yang buat teman-teman itu nyaman dan yang membuat atau menurut teman-teman itu lebih bagus hasilnya atau lebih mudah gitu ya. Nah, selanjutnya istirahatkan adonan selama kurang lebih 15-20 menit. Dan ini saya istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Ini adonannya sudah lebih mengembang ya. Lanjut proses degazing atau kita keluarkan udara dari dalam adonan. Nah, ini saya akan pipihkan menggunakan cetakan. Ini langsung aja saya pipihkan di dalam cetakan. Tekan menggunakan penyetan kayu dari cetakannya ya. Kemudian ini kita tekannya tuh dengan pelan aja, perlahan, sampai udaranya tuh keluar dan sampai ada bunyi ces gitu ya. Nah, itu tandanya udaranya sudah keluar. Nah, ini bisa dilihat ya adonannya masih membal ya teman-teman, artinya tidak overproofing ya, atau tidak over resting gitu ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya ini kita lubangi. Ini lengket ya, tidak saya celupkan dulu. Ini untuk squidnya akhirnya lengket ya. Nah, sebaiknya teman-teman celupkan tepung dulu ya supaya tidak lengket. Nah, ini bisa dilihat ya adonannya tidak sampai tipis, tidak sampai yang padat, tipis banget ya. Nah, cara ini juga ini untuk memudahkan kita proses proofingnya itu tidak terlalu lama ya, kalau adonan kita tuh tidak terlalu yang padat banget ya. Dan ini nanti bisa menghasilkan white ring yang lumayan bagus ya, jangan terlalu padat. Nah, selanjutnya proofing adonan atau istirahatkan lagi, kita diamkan lagi. Ini untuk waktu proofingnya disesuaikan aja dengan suhu udara di tempat masing-masing. Jadi menghitung waktu proofing itu dimulai dari selesai pencetakan donat yang pertama ya teman-teman. Nah, itu yang pertama kita cetak, kita mulai hitung ya. Kemudian selesai cetak adonan yang terakhir. Nah, itu yang pertama pastinya sudah lebih mengembang ya. Jadi misalkan lama proofing 1 jam, jadi dihitungnya itu dari mulai selesai cetak yang pertama ya, tidak dihitung dari selesai cetak yang terakhir ya teman-teman. Karena kalau kita hitungnya dari cetak yang terakhir, otomatis yang pertama akan over proofing ya. Nah, tandanya adonan sudah siap digoreng, jadi sudah mengembang ya seperti tadi. Kemudian kulit adonannya ini masih terlihat tebal dan dia sudah ringan ya kalau diangkat. Kalau ditekan juga dia tidak penyok ya teman-teman.
Maksudnya kalau ditekan itu meninggalkan bekas ya, tapi nanti akan kembali lagi ke bentuk semula. Kalau misalkan adonan overproofing, kalau kesentuh tangan atau kita pegang itu otomatis akan kempis ya teman-teman, dan kulitnya pun itu akan terlihat transparan ya, atau tipis gitu ya. Nah ini kepenuhan ya teman-teman, harusnya ini 5 biji saja ya. Dan ini nih ada gelembung besar ya teman-teman sini ya, ini artinya kurang ini ya, pada saat degasing jadi masih ada sisa gelembung udara di dalam ya. Oke, kalau kedua sisinya sudah sama rata kita angkat ya. Nah untuk warna ya, untuk warna donat itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau misalkan sukanya agak gelap, agak kecoklatan, ini bisa kita goreng lebih lama lagi. Tapi kalau misalkan terlalu lama digoreng juga itu akan kering juga ya teman-teman, bagian bawahnya ya. Nah untuk cara menggoreng bisa bagian atasnya dulu ataupun bagian bawahnya dulu. Ini random aja ya, saya goreng bagian bawahnya dulu, bagian atasnya dulu ya. Oh ini kelupaan ya tadi ya teman-teman, padahal tadi kita isi dengan 6 biji itu kepenuhan ya. Nah ini saya isi dengan 6 biji lagi, jadi otomatis ya sangat berdesak-desakan ya, jadi ruangnya itu kurang ya tuh, jadi mepet banget ya. Jadi ini adonan yang menyentuh ke penggorengan di bagian pinggir biasanya itu akan terlihat putih nantinya ya, jadi tidak terkena minyak secara menyeluruh ya. Nah ini baiknya teman-teman dikurangi ya, jangan terlalu penuh seperti ini adalah contoh yang kurang baik ya teman-teman, jangan diikuti. Ini sampai susah banget ya untuk digeser-gesernya, karena memang kalau adonan tidak overproofing otomatis pada saat digoreng itu akan mengembang lagi ya teman-teman, sehingga kita perlu space untuk di penggorengannya ya. Jadi donatnya ini leluasa gitu ya, jadi mengembangnya itu tidak tertahan ya, tidak berdesakan, tidak bergesekan gitu ya satu sama lain. Sebagai penyemangat untuk para pejuang keluarga, semoga selalu lancar usahanya, dimudahkan urusannya, dan selalu dimudahkan rezekinya atau diluaskan rezekinya ya teman-teman. Semangat terus ya, jangan pantang menyerah, jangan mudah putus asa. Nah ini hasilnya yang sudah kita goreng. Ini kameranya agak blur ya teman-teman, mohon maaf, mungkin kena tepung gitu ya kameranya, jadi kurang terlihat jelas. Dan ini memang HP-nya HP jadul juga gitu ya, jadi harap maklum. Ini aslinya tuh warnanya cantik banget ya teman-teman. Nah ini ada yang tidak saya lubangi, jadi bentuknya bulat ya, jadi bomboloni ya seperti ini. Jadi ini bisa terlihat ya teman-teman hasilnya. Oke, selanjutnya kita lihat aja ya bagian serat dalamnya seperti apa ya teman-teman. Dan ini untuk diameter donatnya sendiri ini kurang lebih 7 cm sampai 7,5 cm. Ini tuh donatnya empuk banget tuh teman-teman, bisa lihat ya. Ini sangat empuk sekali ya. Nah oke, kita akan lihat ya serat dalamnya. Ini untuk cara proses pembuatannya mirip atau sama dengan yang kemarin ya teman-teman. Jadi ini menghasilkan serat donatnya itu yang betapa halusnya teman-teman. Tuh terlihat ya, ini seratnya tuh panjang-panjang karena memang di sini saya menggunakan tepung cakra kembar emas, tepung protein tinggi, itu biasanya seratnya panjang-panjang. Dan untuk cakra kembar emas ini jadi teksturnya lebih lembut ya teman-teman. Ini bisa lihat ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa rasakan, oh ini betapa lembutnya, teman-teman tuh lihat ya, seratnya panjang-panjang. Dan untuk teman-teman yang request ya cara menoping ya, untuk sementara ini saya belum bisa membuatkan videonya, tapi teman-teman bisa lihat atau cek video-video saya sebelumnya, itu banyak ya. Jadi klik aja channelnya, kemudian klik video, jadi scroll ke bawah ya, jadi ada banyak sih tutorial cara menoping donat ya. Oke, selesai sudah videonya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.